Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fia Rahmah Sarimana, Khairul Anam Maulana, dan Ifadatul Wafiati akan mempresentasikan mengenai teori kepemimpinan dalam organisasi. Baik, langsung saja kita ke pengertian. Pemimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Menurut Hemphill dan Kunz, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Pengertian ini biasa yang luwes di telinga kita, dikarenakan pemimpin dalam kelompok dan organisasi bertujuan untuk menggapai tujuan yang disepakati oleh seluruh anggotanya. Fungsi dari kepemimpinan yaitu ada membangun relasi yang luas, memberikan pengaruh dan motivasi, manajemen waktu yang baik, membantu mengembangkan orang lain, beradaptasi dengan perubahan yang ada, fungsi delegasi, memimpin memberi contoh yang baik, membentuk dan menerapkan budaya yang positif, fungsi pengendalian, membentuk ketangguhan, fungsi instruktif, menyusun strategi yang tepat, merancang taktik, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang tepat, fungsi konsultatif, melakukan pengorganisasian dengan teratur, manajemen yang baik dengan para stakeholder, juga fungsi partisipasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Tipe kepemimpinan dalam organisasi. Tipe otokratik. Dilihat dari persepsinya, seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya dan menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya, bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Tipe paternalistik. Tipe ini hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Tipe harismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tipe laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi. Tipe militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer, karena memiliki ciri-cirinya. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Dalam menggerakkan bawahan, sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan, tidak mau menerima kritik dari bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Teori dalam berkepemimpinan. Yang pertama ada teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua ada teori kepemimpinan situasional.
Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan, maka dari itu pemimpin diharapkan mampu menganalisisnya. Yang ketiga, teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job center dan yang kedua adalah employee center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Berikut contoh dalam berkepemimpinan. Dalam suatu kelas ada kurang lebih 31 orang peserta didik. Di sana mereka membutuhkan seseorang ketua kelas yang mana akan memimpin kelas, menjadi perantara dengan guru, mengatur peserta didik, rapih dan tertib. Sama halnya dengan pemimpin kesebelasan dalam memotivasi para pengikutnya yang menjadi anggota tim kesebelasan sepak bola yang solid, sehingga dapat mencetak gol sebagai tanda kemenangan tim sepak bola yang dipimpinnya. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.